Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue di sini akan bercerita tentang pendakian ke Gunung Langu, ke Gunung Lawu via Singolangu. Dan ini kali pertama gue akan cerita horor ya. Dan gak lupa gue berterima kasih kepada kawan-kaman semuanya yang udah mau nengokin channel ini, udah mau nonton dan mau dengerin. Untuk yang udah subscribe ataupun belum subscribe seperti itu, ninggalin komentar dan sebagainya, gue terima kasih banget. Nah, dan kejadian pendakian itu gue alamin berdua sama temen gue si Rama. Jadi kami mendaki berdua itu di tahun 2020, jadi belum lama lah, 5 bulan yang lalu. 5 bulan berapa sih, sampai September lah, bulan September itu hari Kamis sampai hari Jumat seperti itu. Singkat cerita, hari Kamis pertama di bulan September, gue lupa tanggal berapa itu, kami sampai di base camp. Dan sampai di base camp pun itu jam 6 pagi Pak ya. Itu kan base camp itu belum buka ya, masih tutup. Karena kemungkinan nggak ada orang yang nginep di malam sebelumnya, soalnya kan mungkin nggak hari weekend, hari weekdays, jadi mungkin sepi ya. Oh ya, dan ada informasi buat kalian semua. Kami itu mendaki lewat jalur Singolangu ya. Desa Singolangu itu terkenal jalur paling sepi, karena jalur itu tuh baru dibuka belum lama, baru setahun atau 2 tahun. Karena sempat ditutup selama puluhan tahun lah, sekitaran 30 tahunan. Karena tahun 80-an itu ada kejadian itu 13 atau berapa belas anak-anak pesantren itu yang mau ziarah ke Gunung Lawu itu tersesat, terus kelaparan, selang beberapa hari baru ditemuin, dan mereka meninggal semua itu. Nah, semenjak itu tutup sampai tahun 2018 atau 17 baru dibuka untuk umum lagi. Dan kami cuma berdua sampai di base camp. Setelah ngisi simaksi dan sebagainya itu dikonfirmasi sama pihak base camp itu kalau kami itu cuma berdaki berdua di hari itu. Ya udahlah, aman, udah udah mempersiapkan diri, udah logistik dan sebagainya udah aman lah. Dan setelah itu sekitaran jam 8:30 pagi Pak ya, kami melakukanlah pendakian. Tak lupa berdoa dulu lah. 8:30 dari base camp sampai pos 1 kerun-kerun aman aja. Terus pos 1 kerun-kerun yang untuk, kan itu biasanya untuk camping, itu ada orang yang camping di sana, itu anak kuliah. Terus pos 1 ke pos 2, kami ambil air di pos 2, kan pos mata air. Aman aja, kan masih pagi. Itu sampai pos 2 sekitar jam 11 atau jam setengah 12. Terus pos 2 ke pos 3 itu berapa jam ya? Jam 1 atau jam 2 sampailah di pos 3. Itu di pos hutan cemara kalau nggak salah ya. Kami sampai sana berhenti agak lama lah, agak lama, 1 jam atau 1 jam setengah itu, karena kan masak-masak dulu, ngopi-ngopi dulu. Terus ternyata di hari itu ada yang nyusul. Itu mereka itu berempat dari daerah Ngawi. Jadi kami mendakilah berenam. Setelah ngopi-ngopi, ngobrol, lanjut ke pos 4. Pos 4 itu kalau nggak salah pos apa ya namanya, Taman Edelweiss, karena banyak bunga Edelweiss di mana-mana. Nah, dan di sana juga kan dari pos 3 ke pos 4 itu ada tanjakan paling ekstrim lah situ. Itu sampai 45 derajat gitu. Jadi dengkul sama dada itu hampir nempel, itu namanya tanjakan Penggik Cahyo. Nah, singkat cerita sampailah di pos 4. Itu sekitaran mungkin jam 4:30 sore ya. Dan kawan-kawan dari Ngawi itu memutuskan untuk camping di situ karena mungkin udah capek dan sebagainya.
kami lanjutlah ke, karena kan dari awal tuh kami berdua itu janjian ya, merencanakan mau camping itu di pos 5. Nah, itu pos 5 itu pos namanya Bukit Family. Sampailah itu di tanjakan terakhir sebelum Bukit Family itu, gue inget. Jadi itu sekitaran jam, sorry ada motor lewat, sekitaran jam 5 sore atau setengah 6 sampailah itu di tanjakan terakhir sebelum Bukit Family. Di situ Rama kan di depan posisinya, si Rama di depan, gue paling belakang. Nah, si Rama bilang sekitaran jam-jam itu mau maghrib gitu, di mataku sulap, lerense, mataku sulap, berhenti dulu. Ya, aku ya udahlah berhenti kan. Oh iya ya, maghrib ini, berhenti dulu lah. Gue bilang gitu, pakai senter, set. Nah, setelah itu kami berhenti mungkin sampai ngerokok segala kok itu jam 6 kalau nggak salah, baru berangkat lagi setelah maghrib pokoknya. Setelah adar maghrib kan masih samar-samar. Pas lanjut itu gue kan paling belakang, gue ngeliat dong, biasa lah, jin-jin pasaran itu yang cewek pakai lusuh-lusuh gitu, putih-putih gitu. Nah, itu di atas pohon, jadi kayak apa ya posisinya, duduk atau lain sebagainya. Jadi di atas ada pohon gede, nah, di sana tuh gue kan kayak ya udahlah, gue nggak urusan kan, gue kan mau daki nih, bukan mau cari halal mistis dan lain sebagainya, enggak, gue mau daki. Nah, nggak lama dari kejadian itu kan udah ngelewatin si mbak itu, si Rama di depan kan, nggak apa ya, nggak tahu lah, nggak ngeh. Berarti kan di depan fokus buka jalan lah, karena kami juga belum pernah ke lewat jalur Singolangu. Nah, dari belakang itu ada bunyi apa sih, lonceng ya, kayak gelinding seperti itu. Ada suara lonceng di belakang gue itu. Waduh, apa nih? Gue nengok dong. Gue nengok di situ. Lihat gitu, jadi nengok dari sebelah kanan, apa kan jalur sama jalur ke, dari kanan, sebelah kanan itu ke kiri itu ada anak kecil itu. Anak kecil itu bertiga, itu mungkin kalau dari umur itu sekitaran kelas ya TK atau kelas 1 SD lah, masih kecil-kecil itu. Pakaiannya kayak pakaian zaman dulu lah, itu mainan lonceng. Jadi bunyi lonceng yang gue dengar itu, jadi mereka itu apa ya, mainin lonceng bertiga, loncengnya satu dipegang yang paling depan, orang apa dari semak itu paling depan, main lonceng. Tapi anehnya mereka itu nggak sadar, si anak kecil itu nggak sadar kalau ada senter yang nyorot mereka. Jadi mereka kayak cuek aja, kayak sama kita tuh di keramaian, ya kan, di mana ya, entah di karnaval atau lain sebagainya, kan rame orang kan itu. Kita kan ngelihat beberapa perkumpulan orang kan, perkumpulan itu kan nggak tahu kalau kita ngeliatin. Nah, kayak gitu, padahal ini gue center, dan mereka sibuk aja kayak main loncengnya, ini sini kayak gitulah, tapi nggak ngomong, cuman kayak gerakannya gitulah, pinjem dong gitu. Tapi cuma berapa detik ya, nggak sampai 30 detik mereka lewat nyebrang ke jalur, masuk lagi ke mungkin semak-semak atau apalah. Ya udahlah, gue udah diem tapi udah pusing mikirin, aduh cuman berdua, kejadian udah 2 kali, terus si Rama bilang sulap, apanya yang sulap, lain sebagainya itu.
Dan selang seminggu dari mendaki tersebut itu si Rama itu cerita kalau yang sulap-sulap itu tuh dia itu ngelihat kayak pakaian pendaki di paling, jadi apa di dataran di atas tuh sorry, kayak ada sorot center yang nyorot ke dia tapi langsung ke wajahnya, tapi gue nggak ngeliat kan, gue paling belakang mungkin jarak 5 meter atau 10 meter, gue di belakangnya kayak gitu. Ternyata singkat cerita jam 7, kurang lebih ya jam 7 itu sampailah kami di Bukit Family. Itu pos 5 sebelum pos terakhir sebelum ke puncak Gunung Lawu. Nah, kami udah kedinginan dan sebagainya, buat tenda dan sebagainya, set masak, terus ngopi-ngopi setelah masak, terus ya ada curhat-curhat kayak gitulah. Biasa cuman berdua soalnya. Nah, itu sekitaran gue lihat jam. Oh iya, kadang-kadang mohon maaf nih ya untuk kawan-kawan semua. Gue atau aku sebutan untuk saya itu kadang-kadang kebalik-balik, soalnya jarang lah bilang bahasa Indonesia baku sama bahasa Indonesia yang ya agak keren, gue lo itu jarang, jadi mohon maaf kalau campur-campur. Nah, setengah 10 jam 10 itu gue tidur. Gue nggak tahu sih Rama kan, ya gue bilang gue tidur ya, besok sampai tak, jadi tak kalau lelah tuh gimana, gue tidur ya kan, gue tidur nih. Terus itu gue sama si Rama itu nggak pasang alarm, jadi udahlah sebangunnya lah, mau jam berapapun udahlah, biar kita kan santai kan gitu. Bangunlah kami itu setengah 9 dong, setengah 9 setengah 9 pagi itu ya, terus berangkat summit. Nah, si Rama itu kan gue kan sempat BAB ya itu di jalur antara pos 5 sama warung di puncak gunung, kan sempat BAB. Si Rama kan nyetel MP3 terus nyanyi-nyanyi gitulah biar gak ganggu. Di pertengahan jalur itu si Rama itu menunjukkan ekspresi yang apa ya, mungkin karena orang takut ya, apa ya, orang ketakutan gitu. Tapi gue nggak mau bilang, maksudnya nggak mau tanya kenapa dan sebagainya. Gue cuman bilang, lu capek, capek apa, lapar nih, bawa nih biskuit dan sebagainya. Enggak, besok aja di bawah. Duh, apa lagi kan gue mikirnya gitu. Nah, kita cerita sampailah kami di warung ya itu, di warung pertama, bukan warung yang boyem, ini warung nggak tahu lah siapa, pokoknya yang nunggu itu bapak-bapak. Sampai sana sambil istirahat, ngobrol-ngobrol, terus foto-foto kan itu. Jadi oh ya, itu warungnya itu, kalau kawan-kawan semua pernah ke Gunung Lawu, kalau kawan-kawan pernah ke namanya Sendang Derajat, jadi itu kayak ada pertigaan. Kalau sama kalian semua tuh dari Singolangu tuh, nanti Sendang Derajat tuh sebelah kiri sini warung. Kalau jalur ada pertigaan gitu, jadi kalau ke kiri tuh ke arah Cemoro Kandang sama ke Cemoro Sewu. Nah, nanti kalau ke kanan arah ke puncak. Nah, sampailah di situ ngobrol-ngobrol, terus ketemu sama orang Jawa Barat kan, gue kan bapak ibu gue orang tua itu kan dari Jawa Barat, jadi ngobrolnya itu bisa lah, bahasa Sunda itu bisa, selain Jawa bisa bahasa Sunda gitu. Ngobrol muncak, aman-aman aja sih muncak, terus foto-foto, terus setelah jam-jam mungkin jam 11 atau jam 12 siang itu turun lah, terus sampai di warung lagi, ketemu sama bapak-bapak yang dari Jawa Barat tersebut. Terus gue kan tanya-tanya, Pak, ke Gunung Lawu ngapain, maksudnya ada keperluan apa Pak? Katanya ada keperluan spiritual lah, tapi nggak tahu, mungkin ziarah dan lain sebagainya. Nah,
Terus kan itu sekitaran jam-jam ya jam 12 lah. Itu kan sampai di sana air udah tipis, jadi aqua berapa ya, 1,5 liter atau berapa sih yang aqua paling besar itu, botol aqua yang paling besar itu. Tapi kan waduh tinggal tinggal seperempat lah sampai enggak nih. Kan mata air itu ada di pos 2, gue diskusi lah sama si Rama itu. Nah setelah itu ya udahlah ambil di Sendang Derajat aja. Nah ambillah di Sendang Derajat, terus bapak itu kan ambil wudhu ya untuk sholat duhur, ambil wudhu di Sendang Derajat. Oh ada airnya, ya udah gue mau ngambil air, terus copot sepatu, terus gue copot kaos kaki, cuci kaki dulu lah sebelum masuk. Kan Sendang Derajat tuh kayak ada uh, tangga ke bawah kayak gitu baru ke mata air. Nah gue itu kan apa ya, ngambil air itu pakai gayungnya tuh segelas ini, pakai gelas tapi bukan gelas kaca tapi gelas apa ya, gelas plastik. Gue ngambil di situ, tapi itu cuman apa ya, cuman mungkin dari gelasnya ini cuma dapat setengahnya lah, nggak sampai full segini, enggak, tapi cuman setengah. Terus kok tadi tuh gue lihat kan bapaknya waktu ini kan untuk wudhu tuh kan otomatis airnya banyak. Terus sebelum wudhu tuh kan gue kan lihat itu bapaknya bawa botol aqua gitu dua, jadi yang satu diminum yang satu buat wudhu. Bisa dapat segitu dengan apa ya, cuman bapak-bapaknya sebelum itu kan masuk, terus berapa menit, kada 10 menit, 5 menit atau 3 menit air udah diisi. Kok bisa? Terus bapak-bapak itu uh, dari atas kan, gue kan di bawah di sebelahnya si Rahma itu, uh, bapak ambilin ya airnya tuh, pakai bahasa Sunda sih, tapi setelah itu oh iya pak, uh, saya tuh susah ambil airnya susah. Nah dikasihkan lah gayung terus sama botol sama tutupnya itu. Pak mohon maaf ya pak ngerepotin. Oh iya nggak apa-apa kok udah nggak apa-apa, bapak yang ambilin aja. Setelah itu bapaknya tuh apa ya, bukan ritual sih, doa gitu lah, doa ya, nyebutin apa ya, Nabi Muhammad terus Bismillah pokoknya gitulah, sama apa itu Al-Ikhlas atau lain sebagainya, baca surat itu terus ditiupin ke gayungnya, ke tutup botol sama botolnya. Terus gue sama si Rama lihat-lihatan, aduh apa harus gini ya, harus ada baca-bacaan, gue nggak tahu kan gitu. Bapak-bapaknya masuklah ke Sendang Derajat, terus masih itu mulutnya komat kamut itu nyebutin gue oh iya nyebutin Sunan Derajat juga sih kalau nggak salah. Nah setelah itu ngambillah air. Setelah ngambil itu tangannya itu bisa masuk, jadi kan posisinya jongkok terus ngambil air. Kan gue ngambil air kan cuman gini kan. Nah bapak-bapak itu tangannya bisa masuk di dalam lah. Gue sama si Rama kan lihat-lihatan dong, mau banyu nih ora koyo ngono airnya tadi nggak gitu. Ya gue bingung lah mau gimana. Nah singkat cerita tuh cuman maaf ada suara burung peliharaan bagus. Setelah itu sekitar 2 menit atau 1 menit, enggak sih 3 menit lah, bapak-bapak itu udah full itu airnya full. Nih airnya ada pesan dari bapak, air ini kalau bisa sampai rumah. Kalau seumpama air ini AA berdua konsumsi di perjalanan nggak masalah, kalau bisa aja air ini sampai rumah, jangan dihabisin di jalan. Tapi kalau kepepet silahkan mudik. Ya udah, oh ya pak hatur nuhun itu. Setelah itu pamitan sama bapak di bareng, pamitan
Terus gue sama si Rama itu masih bingung lah, masih bahas yang tadi tuh. Gue pulang ke camping ground ya, ke mana, ke tenda, ke pos 5 itu sekitar sampai pos 5 jam 2 atau jam setengah 3 sore, karena kami berhenti lama lah. Nah setelah itu udah packing semuanya, sekitaran jam 3 atau setengah 4 gue jalan pulang. Nah dan waktu pulang sampai pos 4 itu kita itu bertemu sama yang rombongan dari dari Ngawi tadi. Itu nggak gagal muncak, maksudnya nggak, mereka itu nggak muncak. Jadi ketemu, gue kan tanya, mas kok nggak muncak, udah bosan apa gimana? Enggak mas, kayaknya kami masih bermalam di sini deh, kalau nggak mau lintas jalur, soalnya udah kesorean. Lah kok nggak masang alarm mas, kan gue kan tanya. Nah masih bilang, ya udah masang alarm mas, cuman malamnya ya ada trouble. Oh ya udah, nggak banyak tanya, lanjutlah, kan takut kesorean. Terus si Rama udah bilang, udahlah pulang aja, jangan lama-lama, pokoknya jalan, nanti di di jalan kalau bisa cari air. Nah dari pos 4 kan kami kan, oh ya gue lupa, pamitan. Setelah itu si orang 4 ini mau mungkin ke warung atau kemana lah nginepnya. Malamnya itu kan udah mau sore ya, itu sekitaran asar itu. Kami lanjutlah berdua lagi dari pos 4 ke pos 3. Ya masih oke lah. Nah di pos 3 jalur paling paling panjang gitu di peta, di map itu kan paling panjang itu si jalurnya. Kan capek kan, terus ya berhenti, terus berapa menit, 5 menit berhenti lagi. Nah ternyata gue sama si Rama itu baru sadar sih, kalau ternyata dari awal muncak tadi, dari puncak itu sampai kita mau perjalanan ke pos 2, dari pos 3 ke pos 2, air itu tinggal yaitu botol yang diisi tadi sama bapak-bapak dari Sedang Derajat. Dan kami berdua dipesenin hal semacam itu. Gue ulangin, air kalau bisa sampai rumah, kalau seumpama emang dibutuhkan sekali, kepepet lah di kebutuhannya mepet banget, udah gitu dikonsumsi sampai habis gak apa-apa, tapi kalau bisa sampai rumah ya udah. Setelah itu kan gue bilang, ma banyu ini aja dintekke, neso kontekan ngomah, banyu ini tak gue ngomah, rapopo tak gawani ya. Setelah si Rama kan maksudnya masih bawalah kayak botol-botol bekas kan, jadi tasnya itu untuk ngisi sampah-sampah gitulah, sampah-sampah pendakian kita. Sana masih ada air sedikit-sedikit itu. Ya udah, ya wis, banyune ojo dintekke, aku isih ono arep iki sithik-sithik. Jadi masih ada air di situ diminum sama si Rama. Nah dari istirahat itu kan kami lanjut, kan keburu sore, si Rama udah gitulah, udah nggak enak lah dilihat mukanya, itu udah nggak enak gitu. Dia juga waktu di perjalanan dari pos 3, jadi mungkin ya itu tengah-tengah ya, jadi setengah jalan lagi itu udah sampai di pos 2. Si Rama itu udah bilang sambil ya mungkin sedikit marah, wis aku wegah koyo wingi sore, wingi bengi, wis wegah aku ya. Kayak terus kan gue kan, pokoknya si Rama itu gue nggak mau kayak kemarin sore, kemarin malam, nggak mau. Pokoknya udahlah, pulang. Ya udah lama, ya wis lah, kayak balik. Waktu cepet-cepet tak kesel, santai lah, penting balik wong senter sih ono. Ya udahlah, nggak usah cepet-cepet pulangnya, penting santai tapi ya cepet, senter juga masih ada gitu. Ya udah, setelah itu sekitaran jam 5 ya, mungkin jam 5 sore,
kan itu gue masih ingat itu di map di peta itu, kalau kita naik ya, kita mau berangkat ke dari pos 2 ke pos 3 itu kan butuh waktu sekitaran 3 jam. Orang normal dengan membawa beban itu 3 jam. Dan otomatis kalau yang namanya turun kan lebih cepat. Itu paling sial itu mungkin 1,5 jam kan, apa ya paling sial 2 jam. Dan kalau kalian tahu itu dari jam 5 sampai jam 7, 2 jam ya kan, belum sampai. Dan kita kan itu dari pos 3 sampai pos 2 itu kayak muterin bukit atau lain sebagainya lah itu. Nah, kayak si Rama kan putus asa mungkin karena dia kan pertama mendaki, mungkin capek gitu kan, harus nahan emosi dan sebagainya. Terus dia tuh kayak apa ya, marah-marah lah. Terus sekitar jam 7, loh kok orang tekan-tekan tuh iki, loh kok gak sampai-sampai sih, coba ndelok map, ndelok peta, coba lihat peta. Udah gitu kan sadar, kok lama banget, gue juga sadar. Nah setelah itu kan apa, berhenti cukup lama lah, mungkin ya 10 menit atau 15 menit. Kan gue kan, si Rama kan pasti di depan, gue di belakang. Nah gue kan bawa trekking pole. Gue itu kan nggak sengaja sih, maksudnya kayak apa ya, kayak nggak sengaja lah nancep-nancepin itu. Jadi kayak istirahat kan kita berdiri, istilahnya berdiri nggak duduk. Itu kan gue kan nancep-nancepin ya itu. Gue inget itu nancepinnya kayak ya ngalamun sambil nancepin 3 kali. Dan itu nancepinnya di sebuah batang pohon yang udah kering. 3 itu bentuknya segitiga kayak gini nih. Segitiganya kayak 3, ya apa, titiknya itu membentuk segitiga gitu, segitiga sama sisi. Setelah itu lanjutlah, dan gue lihat jam tangan itu sekitaran um, 7:30 ya kalau nggak salah, 7:30 malam. Gue berhenti, terus minum Rama minum, gue minum terus. Dan gue ngeliat sebelah kanan gue pakai trekking pole sebelah kanan. Tadi itu ada 3 titik berbentuk segitiga di bagian kanan, dan itu di batang pohon kayu yang sama. Gue kan setengah jam yang lalu kan mungkin ya inget gitu. Dan kalau di logika kan, pas gue berangkat oke lah, gue habis berangkat mungkin ya melakukan gitu kan, trekking pole kan sebelah kanan, otomatis kalau pulang, kalau gue nancepinnya pas naik kan sebelah kiri. Kalau gue pulang, gue cuma diem. Oke. Nah terus kan udah malam, udah gelap banget itu, dan jam 8 itu gue sampai di pos 2. Itu di pos yang ada saungnya, apa ya saung itu, kayak ada gubuk kayak gitu. Sampai di situ, dan sampai gubuk itu Rama udah nggak enak, perasaan udah capek, udah lesu, gue itu udah capek. Air tuh tinggal ya mungkin seperempat aqua itu, seperempat dari botol besar, si air dari Senang Derajat itu. Sorry. Dan kami lanjut ke pos 1. Pos 1 juga kami bertemu dengan ya orang yang ngecamp lah di situ, anak-anak kuliah gitu. Terus setelah sampai di pos 1 kami berhenti itu sekitaran jam setengah 10 malam, jam 9. Jam 9 lah. Kan cepat kan, dari pos 2 ke pos 1 itu cepat. Jam 9, terus setengah 10 itu, karena kami itu lelah banget itu. Karena kan gue kan udah bilang tadi, air jangan dihabisin, mau gue bawa pulang kayak gitu. Walaupun kita butuh banget ya pesen orang tua gitu. Ya salah ya, gue di situ salah lah, maksudnya coba kalau si Ramas maput gitu, pingsan gitu ya, bingung lah ya, gitulah. Gue salah deh aslinya. Ya udah, tahu gitu kan, gue habisin aja akhirnya. Nah, dan
waktu sampai di base camp itu sekitaran jam setengah 11 atau jam 10 malam. Kami pulang sampai rumah, dari itu langsung pulang sampai Gunung Kidul ya, sampai Gunung Kidul Jogja itu sekitaran jam 2 pagi, karena kan kita mampir dulu buat makan gitu. Tidur lah, itu kan malam Sabtu ya, itu kan hari Sabtu ya kan, udah lewatin hari Jumat, dan keesokan harinya setelah tidur itu kan malam minggu. Nah malam minggu gue kan langsung ya malam mingguan ngopi-ngopi, terus malam minggu, hari minggu malam Senin, dan sampai hari malam Sabtu lagi. Nah malam Sabtu itu seminggu berikutnya ya, seminggu ke depannya, gue itu keingat, oh iya akhirnya kan gue bawa ke rumah. Dan oh iya gue lupa, karena ya mungkin nggak pakai naskah, nggak pakai ketikan gitu, jadi ya mohon maaf ya kan kalau gue kan lupa lah. Jadi ceritanya itu kayak nggak apa ya, nggak sinkron, nggak berurutan, ya mohon dimaklumi, dimakan lah. Nah gue kan inget si botol tadi itu apa ya, gue simpen tuh jadi di kamar tuh kayak ada uh, meja kecil gitu kan, untuk apa ya, untuk naruh kayak handphone dan sebagainya. Situ gue ingat situ, oh iya udah seminggu yang lalu ya si botol itu botolnya tuh masih sedikit banget, mungkin ya apa ya, seperdelapan mungkin ya, seperdelapan dari botol, tinggal sedikit banget. Nah itu kan botol udah seminggu di situ. Setelah itu gue cek botol itu, wah air dari gunung nih. Nah pas gue pegang, set, mau tahu airnya tuh kayak air es, kayak air dari kulkas, dari freezer itu kalian keluarin. Nah seperti itu, dan masih ada bun-bunnya. Dan air itu gue kan ngerasain dingin tuh ya dari 9 derajat kemarin, seminggu yang lalu itu kan pas turun itu masih dingin emang. Oh ini mungkin suhunya masih dingin kan di kaki gunung gitu. Sampai rumah gak gue cek. Nah itulah, sampai sekarang gue juga masih bingung gitu, ceritanya apa. Terus apa ya, ada yang kelupaan ya, bentar gue inget-inget. Oh iya, malamnya ya waktu camping itu di pos 5 itu di Bukit Family itu. Jadi kan itu kan hari malam Jumat ya. Terus seminggu berikutnya 2 minggu dari gue ndaki sama si Rama itu, gue kan ketemu kan. Nah waktu ketemu Rama cerita lah, itu dia itu di itu tuh waktu gue tidur ya, itu jam-jam setengah 10 apa jam setengah 11. Setelah gue udah lelap tidur, si Rama itu denger suara hentakan kaki kuda gitu, keltak 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 keltak, itu muterin tenda. Dan Rama itu mikir kalau sama mama itu suara alam, suara dari gesekan kayu, gesekan pohon, atau dari suara pohon dan sebagainya. Nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin muterinnya itu apa ya, ya kayak kuda muterin, apa ya muterin itu, masa suaranya tuh bisa muter gitulah. Muternya tuh searah jarum jam, terus searah apa, berbalik arah jarum jam seperti itu. Nah sorry, nah si Rama itu kan di situ ketakutan kayak gitu, seperti itu membangunin gue juga enggak, ya udahlah tidur masa dibangun gitu. Terus si Rama itu bilang, maksudnya dia duduk, katanya kan dia duduk terus bilang, gue bahasa Indonesiain aja ya, Mbah, aku sama temenku di sini nggak ganggu sampean,
tolonglah jangan ganggu kami di sini cuma istirahat. Ya kalau kami melakukan kesalahan tolong dimaafkan, jangan ganggu kami di sini datang baik-baik, bertamu baik-baik seperti itu. Dan selang beberapa menit katanya nih ya, cerita dari si Rama itu, si kuda itu muter sekali lagi, dan itu muternya berbalik arah jarum jam. Dan setelah itu suara tapal kuda itu menuju ke puncak dan itu hilang. Makanya si Rama di awal pas summit attack itu kayak ya nggak enak lah, mukanya nggak enak gitu, kayak trauma dan sebagainya seperti itu ya. Dan mohon maaf kalau seumpama ceritanya berbelit-belit dan sebagainya, karena gue di sini tuh cerita nggak pakai teks, jadi nggak ada ketikan dan sebagainya, nggak ada. Jadi mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Jangan lupa teman-teman semuanya ninggalin pesan lah di kolom komentar. Insyaallah gue akan balesin satu-satu. Dan ya kalau ada masukan apalah untuk channel ini ke depan, silahkan berkomentar. Terima kasih udah mau dengerin dan mau ngeliat video pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.